Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masito Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten mengenai analisis kalimat berdasarkan fungsi. Nah, apa saja fungsi kalimat atau fungsi sintaksis? Baik, langsung saja simak video berikut ini. Dalam pemberian kalimat perlu dibedakan, yaitu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran semantis unsur-unsur kalimat. Setiap bentuk kata atau frase yang menjadi konstituen kalimat termasuk dalam kategori kata atau frase tertentu, dan masing-masing mempunyai fungsi sintaksis dan peran semantis tertentu. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi untuk mengaitkannya dengan kata atau frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini memiliki arti, yaitu hubungan saling kebergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa, sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya yaitu berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Nah, teman-teman masih ingat ada berapa fungsi dari kalimat? Baik, unsur sintaksis utama dalam bahasa yaitu ada 5. Yang pertama yaitu unsur subjek. Yang kedua yaitu unsur predikat. Yang ketiga yaitu unsur subjek. Yang keempat yaitu unsur pelengkap. Dan yang kelima yaitu unsur keterangan. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam sebuah kalimat. Akan tetapi, kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu kalimat. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas subjek dan predikat. Subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat pelengkap dan keterangan. Untuk menentukan fungsi subjek dan fungsi predikat dalam kalimat, yaitu subjek yaitu frase yang diterangkan, sedangkan predikat yaitu frase yang menerangkan. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat. Contoh yang pertama yaitu mereka bergembira. Mereka berfungsi sebagai subjek, bergembira berfungsi sebagai predikat. Yang kedua yaitu Tuti bermain kembang api. Tuti berfungsi sebagai subjek, bermain berfungsi sebagai predikat, kembang api berfungsi sebagai objek. Contoh yang ketiga yaitu Cepi sedang membaca di perpustakaan. Cepi berfungsi sebagai subjek, sedang membaca berfungsi sebagai predikat, di perpustakaan berfungsi sebagai keterangan. Contoh yang keempat yaitu Tuti berjualan gorengan. Tuti berfungsi sebagai subjek, berjualan berfungsi sebagai predikat, gorengan berfungsi sebagai pelengkap. Contoh yang kelima yaitu ayah membeli obat di apotik. Ayah berfungsi sebagai subjek, membeli berfungsi sebagai predikat, obat berfungsi sebagai objek, dan apotik berfungsi sebagai keterangan. Contoh yang keenam yaitu Aisyah bermain puzzle di kamar. Aisyah berfungsi sebagai subjek, bermain berfungsi sebagai predikat, puzzle berfungsi sebagai pelengkap, di kamar berfungsi sebagai keterangan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kalimat berdasarkan fungsi. Semoga video seputar berbahasa dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.